Nah, Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. yes, Kali ini bersama Ivan K alias Ivan Kurniawan Arifin. betul. Itu pas, udah nama lengkap lu segitu. Udah segitu aja, udah cukup. Ivan K tuh dari kapan? Ivan K itu sebenarnya panggilan gue dari kecil, dari SD tuh kalau gue dipanggil Ivan K, karena kan gue suka KA. KA atau enggak kadang-kadang gue suka kalau nggak malas pakai A-nya jadi Ivan titik K. Oh, KA-nya enggak. A-nya nggak dipakai kadang-kadang. Jadi Ivan Dianggapnya K. orang udah tahu aja Kurniawan Arifin. Iya, iya. Jadi maksudnya A-nya nggak dipakai Ivan titik K. Iya, gitu. iya. Jadi dipanggilnya kalau di absen Ivan K, gitu. Kalau nulis pakai digabung gitu sejak Sejak Imanes? awal-awal di slang. Oh, awal nulis. Awal-awal di slang. Emang perasaan di waktu Imanes juga udah Ivan K deh. Iya ya. Di albumnya. Iya kalau nggak salah iya ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah bener. Apa iya kan kalau nggak salah kan kalau baca tulisan zaman dulu basis Imanes Ivan K apa gua salah baca ya. Ivan K atau Ivan K. atau nggak Ivan Bas waktu itu kalau nggak Ivan salah. Bas ya? Ivan Bas. Jadi dulu dipotret gue waktu itu sempat di albumnya siapa ya? Albumnya Imanes tuh kalau nggak salah Ivan Bas disebutnya. Ivan. Ivan Bas. Awal-awal itu. Tapi ya sebenarnya Ivan K itu sejak album sedih. Apa lagi sedih. Baru Iya. Ivan K ditulis beneran Iya, loh. iya. Oh, Iya. Betul. Gitu. Ivan Bas ya dulu. Ivan Bas. Karena main bass. Dari awal emang lu musik main bass? Dari awal dulu awalnya gue main gitar. Gitar. Gue main gitar awalnya. Awalnya main gitar. Malah gue dulu sempat di SMA sempat gue punya band. Gue jadi vokalis. gue jadi vokalis. Tapi ada saat itu gue udah main gitar. Terus gue suka main bass juga. Terus nah waktu itu bawainnya ini tuh The Spirit of the Radio. Oh, Spirit of the Radio, Rush. Sama Heavens on Fire-nya Kiss. Oh iya. Vokalis gitu kan. Latihan. Terus tiba-tiba waktu pas Spirit of the Radio gue ngeliat pemain bassnya kok kayaknya setahu gue bukan gitu deh main bassnya. Akhirnya gini nih bassnya begini nih. Gue ngajarin. Akhirnya besok itu gue jadi pemain bass gitu. Tapi udah gak nyanyi. Akhirnya jadi jadi penyanyi lain gitu. Oh, gara-gara lu ternyata lebih jago main bass. Gitu. Akhirnya gue jadi pemain bass di situ. Pemain bass yang lu kasih tahu jadi apa dia? Ini apa dikeluarin? Jadi dikeluarin. Dan pada saat itu juga gue punya band lagi. Pada saat SMA itu gue punya band lagi. Punya band ibaratnya band di rumah. Di anak-anak komplek lah ya. Nah, band di tongkrongan rumah lah masa kecil gue. Itu ada teman-teman yang senior lah boleh dibilang. Nah dari teman senior itu mereka dia dapat pemain gitar. Jadi gue bikin band. Pemain gitar itu adalah Abdi. Oh itu zaman itu. Itu SMA. Jadi gue anak SMA yang diajakin ngeband sama anak-anak yang udah senior. Udah bawain Iron Maiden dulu. Abdi udah dengan Abdi gabung. Abdi tuh nggak salah baru-baru datang dari Palu. Nama bandnya apa? Flash. Oh Flash itu. Gue Abdi dulu ada almarhum Wawan Sket. Iya. Ada kakaknya si Taufik. Terus ada apa namanya penyanyinya namanya Furkon pada saat itu pegawai negeri. Kalau latihan pakai baju korpri. Lu diajakin karena apa? Diajakin karena apa? Ya mungkin gue dianggap bisa lah begitu main bass pada saat itu. Dan mungkin cuman gue doang kali main bass pada saat itu yang bisa. Tapi ya gitu anak SMA. Iya. Banyak kalau gue latihan ya suka biasanya gue kalau SMA tuh ada pekerjaan rumah dulu hari Minggu baru gue bisa latihan gitu. Yang lainnya kuliahan berarti? Yang lainnya kuliahan bener. Pokoknya dulu yang cepak gue doang, yang lain gondrong-gondrong gitu. Abdi udah gondrong begitu, udah gondrong megar-megar zaman udah megar. Pernah pada satu saat kita jalan kan dulu di zaman yang lagi happening pada saat itu mall tuh namanya Ratu Plaza. Di itu ya. Ratu Plaza. Ya, di Senayan. Ya, Sudirman. Itu. Jalan kan.
Terus gue bilang, wah teman-teman gue gondrong semua, gue punya wig di rumah. gue punya wig, gue pakai set jalan kan hari Minggu tuh jalan, wah bangga banget kan gondrong gitu. Pas lagi Ratu Plaza, gue kayaknya ketemu sama guru SMA gue gitu loh. gue langsung buang muka gitu, gue wah ada kacau nih gue. Emang dia kenalin lu? Dia nggak ngenalin, cuman kalau misalkan dia ngeliat lagi, wah iya, kayak bisa. Bisa. Kok gue kayak kenal? Kok jadi panjang rambutnya gitu? Emang yang lain nggak ngetawain lu? Teman-teman band lu ngapain pakai wig? Enggak juga, kan mungkin mereka juga bangga juga kan sama-sama gondrong semua kan. Jadi kalau nggak dianggap satu anak kecil yang ngintilin gitu loh. Berarti lu nyanyi berapa lama tuh di band tuh? Nggak lama karena udah keburu ke gap dulu bahwa gue bisa main bass. Suara lu emang bagus loh kalau nyanyi. Enggak. Caur. Jadi gue nyanyi tuh sampai gue dulu ngafalin lirik. Oh ya pakai kan ada teksnya kan. Iya, ditulis. In the day with a friendly voice, accompanied bla 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 lah gitulah. Ternyata tinggi suaranya jadi Iyalah. soal. Jadi itu terakhir kalinya lu bernyanyi sebagai vokalis di band. Iya kayaknya iya. Jadi frontman gitu. Dan itu cuma berlaku di latihan aja, nggak pernah manggung. Oh gitu? Nggak pernah manggung. Lu manggung berarti sama Flash pertama manggung? Iya, Flash. Bawain apa dulu Flash tuh? Pas manggung Iron Maiden tuh? terus. Pas pertama kali manggung Iron Maiden. Oh langsung Iron Maiden? Iron Maiden. Jadi dulu pokoknya kita spesialisnya Iron Maiden. Terus nggak lama kemudian Guns Appetite for Destruction keluar. Kita bawain juga itu lagunya. Sweet Child O' Mine lah. Iya. Udah sih selain Iron Maiden ya itu Sweet Child O' Mine itu. Berapa tahun berarti lu sama Flash? Setahun kali ya, setahun. Lumayan dong manggung. Lumayan. Abis itu nggak sampai setahun lah. Abis itu dia dapat pemain bass udah profesional juga. Namanya si Glenn Anggoman. Oh ya Glenn Anggoman ya. Glenn Anggoman. Iya, terkenal itu. Iya, Glenn Anggoman. Jadi udah si Glenn yang main. Terus kemudian gue kemana-mana slang. Masuk ke Potlot tuh lu tahun berapa? Gue ke Potlot tahun 93. 93 ya? Dia gue ingat waktu itu 93 itu ulang sebelumnya sih udah. Tapi momen yang paling gue ingat adalah pada saat itu nggak lama kemudian gue nongkrong ulang tahun slang ke-10. Iya, karena 83 ke 93. Di situ ada manggung, banyak banget yang manggung dulu. Di Potlot. Iya. Ada Rotor, ada Voodoo, ada Kidnap, ada Imanes, ada ya slang pastinya lah. Netral kalau nggak salah. Jadi banyak band-band yang sahabat-sahabat di Potlot manggung semua tuh di situ. Itu yang nonton pun teman-teman doang ya? Teman-teman semua, teman-teman. Jadi acara inilah internal lah apa. Ya lagian tahun segitu juga Potlot belum jadi tongkrongan fans ya, masih tongkrongan teman-teman ya. Tongkrongan komunitas aja. Iya. Komunitas. Lu belum ngeband apa-apa tahun segitu berarti baru. Tahun segitu gue udah punya band. Gue dulu punya band namanya The House of Rising Sun. Nah, itu personelnya ada Njet, ada Borisnya di Flowers ya, Njet, Boris, ada Anda Perdana, terus ada Chilling almarhum yang Flowers sama gue ya waktu itu. Jadi sebelum itu kita cuma bawain lagu-lagu yang cover. Apa band apa? Ya kayak Lenny Kravitz, kita bawain Eric Clapton, Aerosmith, Rolling Stones, Jimi Hendrix, gitulah band-band party lah ya. Iya. Tapi kebanyakan pada saat kita main di pensi-pensi yang nonton tuh ada Bongki, ada Bim Bim, ada Kakak. Terus sering kita main di komunitas-komunitas Potlot. Gitu. Tapi pada saat itu gue belum nongkrong di Potlot. Iya, belum nongkrong di Potlot. Boris Njet pun belum. Njetnya udah lumayan sering tuh sama Bongki. Terus akhirnya kita diajak satu band nih, ke Potlot, Bongki yang ngajak. Yuk kali-kali lo pada bisa bikin lagu lah gitu, daripada lo cover mulu kan, bikin lagu. Coba bikin lagu, caur, jelek banget lagunya. Akhirnya setelah itu
dari kita banyak dicopot-copot. Guanya masuk ke Imanes, Borisnya ke Opi, si Andanya bikin project sendiri sama Iya. Yuka. Jadi kita banyak cari cabut. Kayaknya lebih bakat jadi pemain aja deh daripada Iya, akhirnya mungkin gue ini karena pada saat itu albumnya Opi, albumnya Imanes tuh keluar juga tuh barengan tuh albumnya Slang Peace. Iya, Keluar sama albumnya si Imanes Anak sama Pantai ya. Anak Pantai sama Albumnya Cuma Kenangan. Opi, iya. Cuma Kenangan. Keluar tuh Cuma barengan. Hayalan kali. Cuma Hayalan, Cuma Kenangan. Kopi Kenangan kali. Iya. Iya, Cuma Hayalan. Jadi ya udah, akhirnya kita dicabut masing-masing untuk jadi main bareng session player jadinya. Lu kenapa diajakinnya ke Imanes waktu itu? Mungkin ya ini kalau gue lihat sih kan kebanyakan dari mereka yang bongki lah ya yang mungkin dicoba kali ya dari sekian banyak pemain bass mungkin dia ngeliat akhirnya jadi yang ngetrain gue tuh sebenarnya Bongki sama Dade ada pemain bass sama Dade. Ya udah gue dilihat kayak mungkin gue bisa di situ ya udah pada saat itu pemain bass juga nggak terlalu banyak juga di Potlot. Oh, banyak kan vokalis dan gitaris. Banyak kan gitaris juga. Pemain bass tuh pada saat itu yang ada tuh ada Gorga, ada Edmond tuh Edmond tuh dulu pernah di proyeknya sama Welly. Ada Dade. Gua nggak banyak, cuma ada 4 atau 5 orang lah. Oh, jadi Bongki yang ngatur-ngatur nih. Iya. Yang scoutingnya ya. Scouting. Lu cocoknya di sini. Makanya mereka ada Flowers pun gara-gara itu ya Boris Njet. Iya, Boris Njet. Jadi sebenarnya Flowers itu kayak gue tukeran band sama Bongki gitu. House of Rising Sun semua di situ kan. Iya, benar. Jadi si Bongki malah masuk situ, lu malah tukeran band. Jadi ya gitulah. Ya kan ada Ciling, ada si Njet, ada Boris, bertiga mayoritas sudah. Tapi kan kalau di Imanes kan ska, reggae. Lu familiar sama musik itu dulu? Nggak terlalu familiar tapi gue pribadi masa kecil gue sering dengerin bokap gue dengerin reggae. Oh. Gitu, reggae-nya tapi reggae bukan Bob Marley ya, reggae yang zaman itu kan ada lagunya Bee Gees di reggaein lah, lagunya lagu pop yang apa namanya, yang ngetop gitu di reggaein tuh kan, banyak tuh waktu itu. Nah gue familiar dengerin itu gitu, terus kemudian si Bongki ngajakin Imanes, ya oke lah, bisa dapat lah gitu loh, gue bisa dapat. Cuman pastinya gue di train dulu, gini loh cara mainnya gini, caranya begini gitu. Karena beda. Apa bedanya? Kan kalau musik reggae nggak rata kan, kayak kalau kayak mau di slang kan agak rata tuh maksudnya nggak ada apa namanya, nggak ada kalau orang-orang bilang tuh musiknya Imanes tuh musik endut-endutan gitu. Jadi agak ya ada ini apa? Iya gitu, agak beda lah. Ya, jadi kan kita dapat pencet. Iya. Pencet. Dan yang bernyanyi adalah bassnya. Kalau di reggae Gitu. Jadi emang mesti bernyanyi itu emang si pemain bassnya. Gitu. Ya, kalau si yang ritmenya cuma ya gitu kan. Cet dung 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 dung. Bassnya yang nyanyi. Adaptasinya nggak susah? Enggak sih, cuman nggak salah seharian satu malaman itulah. Jadi gue duduk gitu, diinin sama Bongki sama Dade langsung. Oh, diajarin langsung diajarin. Langsung ngulik lagunya Imanes. Langsung ngulik gitu nih. Ininya kliknya kayak begini-gini nih kliknya. Waktu itu Imanes siapa pemain bassnya? Nggak ada. Oh, karena belum manggung. Belum. Baru album keluar. Iya, baru. Soalnya kan ya yang ngisi bass kan Bongki situ kan. Iya, banyak. betul. Makanya itu jadi si Bongki berkepentingan untuk supaya ada yang bisa ngiringin Imanes di konser-konsernya. Iya, karena yang ngisi kan Kakak, Bim, Boris, ada juga ya. Boris belum ada. Iya, pokoknya kan Bongki. Iya, Bongki, Kakak, Iya. Bim kan banyak di situ. Iya. Ada Dade ngisi satu lagi. Iya. Oh, jadi dia tuh butuh pemain buat Butuh ngiringin pemain. Imanes. Iya.
Gitu juga yang buat yang di OP, gitu juga. Oh iya, Opi karena baru dikeluarin Baru keluar juga nggak ada barengan tuh, pemain. nggak ada pemain. Udah ditarik-tarikin tuh semuanya. Ya, kayak Ganes juga dari apa? Dulu di OP, Iya kan Ganes Opi kan? gue nggak Ganes OP. Sempet juga di Imanes, sempet juga Oh, pernah. Ganes sempat di mana? Pernah. jadi lucu banget. Seru Oh, banget. jadi awalnya tuh karena dia butuh pemain buat Iya, timnya. Karena buat- recording kan gampang, tinggal isi-isi sendiri. Betul. Tapi ternyata pas manggung siapa nih pemainnya betul, kurang. betul. Jadi pertama kali gue inget tuh mainnya dulu di TVRI. Di TVRI. Nah, produsernya Imanes lo tau siapa? Siapa? Bang Denny. Oh, Bang Deddy. Bang Denny itu produsernya. Produsernya gitu. Jadi ya mungkin ya Bang Denny atau siapa juga udah mulai ngincar, wah nih gue cocok nih buat yang Imanes ini nih pemain bassnya. Oh. Udah ngeliat-liat gitu. Iya, gua kelas 2 SMA tuh Imanes sempat manggung tuh di Bogor, SMA 3 Bogor. Ya itu. 94 apa kalau nggak salah. Apa Iya, 95 kalau nggak salah. Ya, antara 94 95. Bener. Belum sebelum sama Lona pokoknya. Betul. Benar. Gue tuh sampai pertama kali bisa naik pesawatnya barengan sama Imanes. Sebelumnya lu nggak kenal Imanes? Sebelumnya gue nggak ya di potlot itu aja. Iya, maksudnya bukan teman dari mana gitu, kenal di situ. Nggak, di situ. Tapi dulu sebelum gue main sama Imanes, si Imanes ini pernah ikutan jadi pemain keyboardnya di band gue yang The House of Rising Sun ini. Oh. Pernah ikutan main keyboard. Main keyboard. Main piano dia di situ. Ngapain kok dia main piano? Ya untuk dia kan multi talent, bisa apa aja. Dan sense musikalnya dia tuh tinggi banget kan. Jadi pada saat kita manggung itu mungkin di bayangan dia, wah kalau ada pianonya keren nih. Dulu pernah ada teman keluar. Dulu pernah ada keluar dia bikin band yang namanya Jingga, lo pernah tahu nggak? Ada dua. Iya, Jingga, Ayam Cinta, Harapan. Nah itu si Faye sama si Terry itu dulu satu band sama kita. Oh, di House of Rising Di Sun. House of Rising Sun. Keluar tuh dia akhirnya bikin Ya, bikin Jingga. duo Jingga itu. Nggak ada pemain keyboardnya, Iman. Oh, iya. Biar buat ini aja, emang biar asik aja gitu. Karena kalau ada sound keyboard, ada piano kan asik gitu. Oh, dari situ. Mm-mm. Kayak gimana sih Imanes tuh orangnya? Wah, Imanes kayak gimana? Itu orang yang sangat kuat karakternya dan mewarnai Potlot itu luar biasa sih. Maksudnya gini, setiap anak itu pasti punya julukan Iya. sendiri. Misalkan Opi Apa tuh? dipanggilnya Upia. Gara-gara apa? Senang- Suka-suka dia aja. Suka-suka dia aja udah. Upia. Terus siapa lagi? Itu Upia panggilan untuk cewek ini apa namanya orang Padang. Kan Opi orang Padang. Oh. Upia. Ya. Upia. Oh, dari Dari Upi, si Upia. Upia. Eh, Lu? Gua tuh kan orang liat gua model kayak gini, apa namanya wajah kayak begini, dibilang kayak orang India gitu. Gue dipanggilnya Tambi. Weh Tambi sini, semua orang dibikin. Tambi itu apa? Katanya ada orang Tambi apa India Tambi gitulah, pokoknya ada julukan. Jadi semua orang tuh ada si Bim panggilnya Bimo, emang Oh, nama dia. Itu kan Nama- bukan julukan dong ya. Iya. Cuma karena dibalikin ke nama asli Ke sama nama dia. asli. Jadi semua anak-anak tuh punya Kakak apa? kakak tuh apa ya dulu gue lupa kalau kakak. Tapi banyak lah tuh. Andi Liani tuh pernah dulu. Pokoknya punya julukan, pokoknya lucu deh. Nama ini Andi Liani, nama panjangnya Andi Liani sambil mencuci apa gitu. Pokoknya gila itu orang yang sangat imajinatif dan sangat groovy banget. Makanya sampai dia kan sempat jadi pemain bahasa slang. Yang pernah jadi posisi pemain bahasa slang, sempat jadi pemain gitarnya slang kalau nggak salah. Gue nggak tahu kalau itu. Di salah satu formasi mungkin ya kalau nggak salah, kalau gue pernah dengar. Jadi sangat mewarnai lah gitu. Dan gue cukup banyak belajar sama ini dia. Apa yang sangat lu pelajari dari Groove apa namanya, groove, spontanitas, terus yang terakhir ya di masa akhirnya dia kan
ya kita kan punya masa lalu yang seperti itu lah. Tapi terakhir-terakhirnya gue lihat dia total banget gitu loh, total untuk merubah nasibnya. Gue ingat pada saat waktu itu gue zaman awal-awal tur sama Slang, gue belum nikah, dia nelfon gue, Van, apa kabar lo? Baik. Lo ini ya ngisiin album gue yang ketiga, ngisiin bass. Lu jangan mahal-mahal. Enggak lah, kita udah nggak usah pakai gitu-gituan, udah kita kerjain aja, gue bilang gitu kan. Ya jangan mahal-mahal. Tapi lu udah sholat belum? Wah, dia ngingetin. Oh gitu. Seorang Imanes ngingetin gue sholat. Gue bilang, wah lu takut ya sholat lu sebelum sholatin gitu. Ngomong gitu. Imanes lo bisa ngomong kayak gitu, gila lo. Tapi dia udah membaik saat itu. Gua belum yakin karena tapi gue kaget loh, si Iman ngomong begitu. Tapi pas gue cek emang udah begitu. Ternyata memang. Emang album ketiganya tuh sempat keluar? Belum kan? keluar. Terakhir sama Lona kan? Album tiganya itu dia sebelum meninggal udah jadi. Berarti ada nih. Ada. Lu ngisi berapa lagu? Gua ngisi ada beberapa lagu sih. Kayak gimana musiknya? Musiknya seru, keren. Kan kalau Anak Pantai itu hura-hura sama Lona tuh kan lebih tenang. Lebih kan? tenang, ya. Kalau ini kayak gimana? Ini lebih wise. Lebih nggak terlalu hingar-bingar kayak Anak Pantai, tapi juga nggak terlalu melo kayak sama Lona. Tapi reggae. Nggak semua. Musiknya Iman kan bukan reggae, tapi ada bluesnya. Reggae emang ada juga, salah satunya. tapi ada bluesnya. Musik pantai lah. Tapi kayak begitu. Ini lagi kita persiapin. Ada sama Didit sih ininya, apa namanya? Masternya sama Didit. Yang ngisi itu selain lu siapa lagi? Yang ngisi kalau bass yang ngisi ada beberapa, ada gua, Didit juga ngisi bass, si Imannya juga ngisi bass. Oh, gitu. Produsernya waktu itu si Iman. Ini berarti mau dikeluarin ini sama Didit? Mau dikeluarin, cuman lagi susun strategi mau dikeluarin secara apa nih, mau kayak gimana. Menarik tuh. Banget. Iya loh. Karena waktu gue nggak jadi kan gue belum sempat waktu pas dibilang ngisiin bass ya, gue tuh belum sempat isi bass terus dia meninggal. Oh, jadi lu ngisi bass setelah dia meninggal? Gitu. Dan waktu pas waktu pas demo itu dibikin, kan dia butuh bass kan, bass yang dipakai bass gua. Oh. Gitu, gua kasih pegang dia, gitu. Jadi bass lu isi demo di demonya si Imanes. Setelah dia meninggal lu ngisi bass. Iya. Gitu. Apa judul albumnya belum tahu? Judul albumnya belum tahu. Terserah Didit berarti nanti keluar. Udah ada sih perkiraan sih, udah ada sih perkiraan. Udah berapa tahun itu? Itu 2004 Iman meninggal. Iya kan udah berarti kan 20 tahun. Iya 17 tahun. 17 kan sekarang 2021. 17 tahun. Orang nggak ada yang tahu ya? Belum ada yang tahu. Iya kan orang nggak pernah ngebahas bahwa Ibanez tuh ketika meninggal sedang nyiapin album kayaknya. Apa lu? Iya. Beberapa nggak semua orang tahu sih memang. Iya. Nggak semua orang tahu. Memang dan dia sangat bekerja keras menjelang apa namanya untuk albumnya dia yang ketiga itu, menjelang meninggalnya dia. Dan kayaknya Ibanez tuh dicintai banget di Potlot ya. Banget. Waktu di Hard Rock tahun 2006 kan apa ada persembahannya dari teman-teman ya. Iya itu kan semua anak Potlot kumpul. Betul, kan ikut semuanya. Iya banget. Karena dia memang begitu, memang mencintai anak-anak semua gitu. Dan luar biasa sih energinya dia sih yang luar biasa. Berarti lu berapa tahun tuh main sama Ibanez tuh sebelum ke Slang? Ada sih 2 tahun ya, 2 tahun 3 tahun. Langsung ke Slang kan lu kan? Langsung lagi sedih itu langsung gara-gara dari situ kan diajaknya. Betul. Itu 95, 96. Ya 9 kan keluar 96 awal. Iya 96 kan keluar lagi sedih. Iya. Oh, lu apa sih yang lu rasakan waktu tiba-tiba diajak bikin lagi sedih? Iya. Oh, lagi sedih itu dikerjain 96, keluarnya 97. Rilisnya 97, gue ingat.
Oh iya iya. Rilisnya 97. Karena album 7 itu 98 nih kalau nggak salah. Iya, betul. Awal. Tapi ada Mata Hati Reformasi juga Iya, 98 kan. Oh, Satu oh. tahun dua album. Iya. Betul, betul. Nah, kalau tadi lo tanya gimana rasanya, kan gini ya. Lah, gue datang ke Potlot tuh kan karena energinya Slang. Iya. Energinya Slang kan luar biasa kan. Dia membawa segala sesuatu yang baru kan. Dari cara bermusik, dari cara bertuturnya, lirik gitu kan. Ya, gue ke bawah situ. Sehingga akhirnya tahun 96 gue ditelepon Bim Bim untuk ikutan latihan sama dia bikin lagu. Wah, tersanjung juga. Karena waktu itu sebelum itu Bim Bim punya project yang sama Well Welly. Iya. Nah, itu juga yang dia ada anak-anak yang diajak juga sama Bim Bim untuk rekaman. Nah, gue pikir wah ini project yang lain nih. Iya. Jadi oke nih, model-model kayak begitulah. Perlu gue pegangin nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Goyang-goyang itu loh seninya. Ya jadi udah. Ya gue langsung mengiyakan lah, namanya juga ini kan satu bentuk experience baru kan. Iya. Nah tapi di situ udah si Slang ini udah mulai ada gonjang-ganjing gitu. Terus gua masuk di situ bikin project yang mana awalnya gua nggak tahu itu buat Slang. Karena lu pikir album solo kakak ya? Iya, itu dia benar. Iya kan di berita sering Iya, karena memang kirain, itu. Iya. Karena memang itu. Gue juga nggak tahu. Gue latihan waktu itu ada kali sekitar 25 lagu Buat direkam. Makanya kan yang diambil 16 lagu. Banyak juga ya. Banyak juga, album nama itu lagi sedih tuh 16 lagu loh. Yang dibuang berarti 9 lagu itu. Iya. Banyak lagunya banyak banget. Dan gue senangnya, nah itu dia. Bim Bim ngasih kebebasan buat ke gue untuk explore, untuk eksperimen semuanya. Kadang kalau lo dengerin di album lagi sedih itu, gue ada main gitar juga, gue main percussion juga, gue main pianika juga. Jadi waktu akhirnya tiba-tiba keluar, lo kok jadi Slang lagi sedih, lu tuh apa sih sebetulnya? Ya, maksudnya iya, yang lu rasakan, oh ini ternyata buat. Iya, itu emang apa namanya? Gue juga sering bilang juga ke teman-teman. Ada apa buat gue? Di sisi lain senang, tapi di sisi lain ada yang jadi masalah sih buat gue gitu loh. Karena kan gue besar dalam komunitas ini kan, dan komunitas ini kan menyatu. Cuman pada saat itu kan eranya era drugs, banyak akhirnya kebijakan dari bunda juga sama keluarga kan, untuk supaya Potlot itu tidak terbuka banget seperti itu gitu loh. Karena khawatir tadi kan. Ya, akhirnya jadi udah mulai misah gitu loh. Ada sebenarnya kalau siapa yang mau tetap ada di Potlot yang bebas-bebas aja. Cuman pada saat itu memang akhirnya semesta akhirnya yang bikin, ada yang kesini, ada yang masuk ke Potlot, ada yang ke luar. Plus barengan juga ada apa namanya ya, dikeluarin itu Bongki Indra gitu. Udah itu gue. Nah itu yang menjadi berat buat gue, karena gue di Potlot itu kan tempat gue berproses secara musikal gitu. Yang paling membantu gue ya Slang ini ya Bongki sama Pai. Itu emang jadi panutannya gue dalam berproses sih sebenarnya, karena gue ngikut banget mereka. Nah pada saat ada keputusan itu, di sisi lain gue senang, di sisi lain gue wah gue gimana, dan gue yakin cuman gue doang yang punya dilema ya banget ya, karena ya siapa yang nggak seneng diajakin jadi Slang, tapi ini temen lu kan yang di lu sisi gantiin. lain, benar. Walaupun kan gue juga bilang juga bahwa pada saat gue tahu gitu bahwa ini buat Slang, Bongki yang pertama kali gue samperin. Oh lu bilang sama Bongki? Gue bilang, Bong, ini ternyata yang gue rekaman sama Bim Bim ini buat albumnya Slang, gimana nih? Gue bilang gitu. Si Bongki bilang,
ya udahlah lu jalanin aja. Nah pada saat itu kenapa Bogi pada saat itu dia lagi rekaman Flowers, Oh. lagi asik-asiknya. Ya. Jadi waduh si Bongkinya begini lagi. Nah, sekarang udah oke lah. Tapi PR gue yang paling gini lagi Pai. Oh, justru Pai lagi deket-deketnya gue lah sama Pai. Terus lu ngomong apa? Pai itu dia lumayan kecewa juga sama gue. Karena lu ngambil. Karena gue ngambil gitu. Dianggap mengkhianati. Iya mungkin ya. Iya mungkin. Dianggap gitu. Tapi ya pada saat itu emang kondisi semuanya emang lagi pada emosional tinggi lah gitu ya. Karena nggak ada pengaruh-pengaruh yang lainnya juga gitu pastinya. Ya memang udah nggak berpikir jernih aja. Pada saat itu iya. Cuman gue nah karena hal-hal konflik kayak gitu tuh yang pusing banget sih gue. Pusing banget. Gue waktu itu pada saat itu juga gue ada tawaran dari keluarga gue untuk ini kerja ngelola bisnis. Enggak, kerja tapi di Australia. Jadi apa? Jadi staff di KBRI. Lo bayangin kalau gue ambil itu lo. Cuman gue itu kalau gue ambil udah langsung jalan gue berangkat. Cuman permasalahannya kan gue ada tanggung jawab terhadap apa yang gue udah kerjain kan. Satu, kedua tanggung jawab moral. Gue sama siapa? Sama Bim nih, sama kakak. Iya. Gue kalau pada saat itu kalau gue ambil pasti kesannya kabur. Iya, Kabur ya tanpa kesan gitu, kabur. Tiba-tiba gue di mana? Pasti akan mereka akan kebingungan, oh kemana Ivan ya? Oh siapa yang mesti ganti untuk manggung bla 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 gitu kan. Akhirnya gue timbang. Akhirnya gue bertanggung jawab sama apa yang gue kerjain. Ya udah, yang itu gue tinggalin. Bersamaan banget nih. Sama. Pilihannya antara Slang atau KBRI. Betul. Serius. Nah waktu itu nggak lama kemudian gue ada sepupu yang akhirnya dia ambil kesempatan itu. Oh dia jadi orang hebat dia sekarang. Pejabat. Jadi pejabat. Bisa jadi sekarang tuh lu itu ya. Nggak bisa jadi gue jadi anak band di Australia. Nikah sama orang Australia. Gitu. Canggung berarti berapa lama lu canggung sama Bongki Pai itu? Wah, canggung sih. Kalau gue sama Bongki sih nggak terlalu canggung ya gitu loh, karena waktu itu Bongki ada hiburan apa Flowers. Gitu kan. Tapi sama Pai sih yang gue lebih ini. Kayaknya Pai beberapa tahun kayaknya dia marah. Pai kan orangnya baik banget kan. Terus gue bersikap, kan gue dilema kan, di sisi lain gue mau terima gimana ya. Iya. gue berhadapan sama pilihan yang berat banget gitu loh. Yang akhirnya beberapa tahun kemudian si Pai juga bilang ya itu emang kayaknya memang pilihan walaupun berat emang sangat wajar lo ambil itu gitu. Ya iyalah, siapa yang nolak ditawarin jadi apa pemain Slang? Iya. Tapi Renault tuh nggak kuat ya dia. Gue nggak ngerti, kayaknya nggak tahu ya. Gue juga pengen nanya sih sama Renault tuh, apa sih faktornya dia sampai kalau dia kan sering bilang tuh di majalah, gara-gara satu kali dia lihat kakak mau berantem sama penonton tuh, yang dia ngejar penonton dari panggung, terus dia dia tulis itu apa di beberapa wawancara dia bilang gitu. Itu momen yang dia bilang, wah gua nggak mau lah di sini. Karena lihat kakak mau ngegebukin penonton. Iya. Lu ingat gak sih ada kejadian gitu? Ada, bener kejadian. Ada kakak mau mukulin penonton. Iya, karena gue ikutan juga. Gue ngeliat kakak ribut sama penonton kan dikejar gitu. Penonton dikejar gitu. Gue wah, kalau kakak kenapa-napa kan, gue turun. Wah, gue ini penonton. Gila loh. Berapa orang penontonnya pada kabur loh. Gara-gara lihat kakak turun. Sama gue juga. Gue bilang itu tuh kejadian apa sih, gara-gara penontonnya nyolot sama kakak atau apa sih? Kan kalau di majalah-majalah itu zaman dulu kan parah. Orang panggung kan, promotor juga nggak masih belum kayak seperti sekarang. Nggak mikirin barikade ya? Iya, itu gara-gara nggak ada barikade doang. Nggak ada barikade maksudnya gini, orang kan nonton dulu nempel sama panggung kan. Iya. Begini monitor kan. Monitor. Terus udah tuh monitor tuh sampai jatuh ke bawah. Sampai jatuh sampai ke bawah. Terus udah tuh
kakaknya gini-gini kan gampang orang mau narik kalungnya dia lah gini-gini gitu atau Iya pasti siapapun bakal marah lah. pasti ya kayak gitu Ditarik. kayaknya kita Iya pokoknya gitulah. Dia marah. turun sikat kakak lari gua lari juga. Reno sama Bim Bim cuma ngeliatin. Teman Bim wah manggil gua. Wan, pulang balik gua. Wah, gua dipanggil sama Bim Bim. Oh, udah dipanggil pacarnya. Iya, Rusuh banget. rusuh banget ya pokoknya. Gila. 97-an berarti ya? 97. Di mana sih? Itu di Serang kalau nggak salah. Lu masih inget ke tempat Serang anjing. Acara apa? Seleng doang apa rame-rame ada band lain? Kayaknya banyak band lain, cuman kitanya yang jadi Headliner. pamungkasnya. Makanya lu nggak keberatan karena lu ikut ngejar. Kalau Reno kan, waduh kok ini band. Tapi kalau menurut gua nggak juga lah, kalaupun dia nggak punya niatan untuk untuk terjun atau yang sebagai laki-laki nggak juga lah, hal itu menjadi dia gentar lah untuk menjalani kehidupan bermusik sebagai sama slang gitu. Gue pikir sih pasti ada satu hal lain lagi, gue lagi mau mengeksplor apa mungkin ya soalnya gue pernah baca di tulisan sih kayak gitu. Reno bilang dia salah ya, selain karena nggak enak gantiin Pai gantiin yang personel lama, tapi katanya momen di satu panggung ngelihat kakak kayaknya alasan deh, gue yakin. ya mungkin. Ya not ya, kayaknya alasan. Ntar gue masih mau tanya, tapi gue ada kira-kira bayangan sih alasan yang tepatnya buat lo memutuskan itu kayaknya. Tapi akhirnya kakak tuh berhasil ngegebukin orang itu. Kayaknya iya deh. Oh lu keburu balik karena dipanggil Bim Bim. Keburu balik. Gila, caur lah rusuh. Enggak, dan kejadian kayak begitu sering. Oh gitu, ribut-ribut sama penonton? Oh, Pak. Bim Bim juga pernah dulu di Manado. Ngapain? Berantem sama penonton. Biasanya nih. Nah, ini waktu pas awal-awal banyak slankers yang belum siap menerima kehadiran Rido, Abdi dan gua. Oh, iya. Gitu. Mereka slang, tapi sosok kita bertiga tuh masih belum bisa di-accept. Iya, karena masih terngiang-ngiang Bongki Indrapai. Karakter Bongki Indrapai kan kuat banget gitu. Mereka masih belum menerima, dan sering kali kalau misalkan manggung itu suka gini kan gitu. Oh, ke kalian. Bim Bim nggak bisa tuh ngeliat kayak gitu. Oh. Turun Bim Bim digebukin tuh orangnya. Gara-gara ngehina, ya dianggap ngehina slang. Iya, benar. Wah, buat kayak gitu Bim Bim ngebela banget. Gitu. Itu juga sebenarnya mulai kesini gue juga mulai tahu juga kadang-kadang sebenarnya begini itu bukannya dia maksudnya fuck gitu, tapi begini tuh adalah simbol keren gitu loh. Nggak ngerti mereka maksudnya. Nggak ngerti. Sedangkan yang di panggung ngerti maksudnya. Iya, jadi salah. Dipikirnya wah kalau nyolot. Gitu, jadi keseringan begitu kejadian. Tahun berapa terakhir rusuh-rusuh begitu tuh? Rusuh enggak sih. Emosi-emosi gitu. Lebih ke era drugs sih sebenarnya. Oh, pengaruh. Jadi sebelum tahun 2000-an itu lebih sering kejadian. Tapi setelah mulai tahun 2000 ke atas kita udah mulai berhenti, tambah lagi udah ada anak mulai besar, gue juga 2004 udah nikah. Kayaknya hal-hal model-model kayak gitu akhirnya otomatis ke-reduce sebenarnya. Ya, mau dibilang malu tapi ya mungkin ya fase ya kali ya. Udah bijak lah. Iya, karena dulu kan gini, zaman itu kan kitanya masih kayak begitu, slankersnya juga begitu, ngehe juga gitu loh. Udah, dia ngehe, ketemu kita yang ngehe, jadi deh. Lu nyaris mati nggak waktu jadi pecandu? Nyaris mati, enggak sih. Ya nyaris gila iya. Kenapa? Gara-gara apa nyaris? Ya karena berhenti drugs itu bukan satu hal yang sederhana sih menurut gua. Jadi seolah-olah kayak ada yang menghantui pemikiran gua bahwa
lo mana bisa lo hidup tanpa drugs, sementara hari-hari lo dulu setiap hari penuh dengan kegiatan lo ngedrugs, terus tiba-tiba lo harus tiba-tiba lo harus berhenti, lo mana bisa. Jadi itu ada yang menghantui kayak begitu loh, ada mungkin paranoid apa, itu emang luar biasa sih dampak drugs itu. lebih parah dampak psikisnya dibandingin sama dampak fisik. Oh iya. Banget. Setelah sembuh pun. Justru karena orang yang kena drugs pada saat sembuh, dia waktu pas fase-fase dia pakai kan lebih banyak sendiri. Sementara kalau orang yang normal sembuh itu masih bersosialisasi. Nah, pada saat sosialisasi itu mengalami kejanggalan, kikuk terhadap lingkungan dan segala macam. Nah itu emang mesti dijalanin pelan-pelan, sabar. Makanya itu dia butuh orang-orang yang mendampingi kita untuk kasih motivasi, kasih semangat. Itu dia. Karena sebelumnya antisosial ya. Sebelumnya antisosial, kita lebih sering di kamar kayak gitu. Tapi pada saat sembuh faktor psikis itu yang berat, sangat berat. Lu berapa lama sampai akhirnya normal dan bisa ngobrol sama orang lain dengan santai? Berapa lama ya? Cukup lama sih menurut Kan gue. berhenti 2000 bersih. Iya. Sampai akhirnya lu merasa santai lagi tuh. Sebenarnya sampai saat ini pun itu masih proses. Jadi gue bilang untuk seorang junkie itu sembuh, proses kesembuhannya itu gak ada satu tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun, gak ada seumur hidup. Ya kalau Abdel bilang sih sampai dia meninggal baru bisa dibilang udah sembuh ya. Betul, bener, betul. Jadi ya sampai saat ini makanya gue ketemu orang itu jadi proses healingnya gue juga ternyata ya. Proses healing. Jadi ya kayak dulu lo lihat gue pasti lo jauh ngeliat gue sekarang. Dulu gue nggak suka ngobrol, gue lebih seneng ya gue selalu penuh dengan atmosfer pemikiran gue kan pada saat itu. Nah sekarang gue tambah lagi yang menyempurnakan itu ya gue belajar dekat sama pencipta, dekat sama Allah. Momentumnya apa lu mau belajar lebih memperdalam agama? Banyak hal. Momentumnya yang jadi gini, pada saat gue udah sembuh kan tahun 2004 menjelang gue menikah, waktu itu ada persyaratan sebelum gue menikah. Mertua gue bilang declare bahwa gue cuman mau punya menantu yang beriman. Beriman. Oh iya beriman. Cuman bagaimana itu kan beriman? Ternyata dia challenge gue untuk khatam Quran sebelum gue menikah. Harus khatam. Mertua nih, terus terang ngomong ke lu. Iya. Ivan, kamu harus khatam Quran dulu sebelum nikah. Iya. Tapi fairnya dia, anaknya juga disuruh begitu juga. Oh, jadi bukan cuma ke mantu. Udah, bini gua waktu itu udah khatamin Quran juga 1 minggu. Cepet banget. 1 minggu khatam. Dia sehari berapa juz tuh? Berarti sekitar 4 juz lebih. Gua juga begitu. Iya, jadi dia udah selesai. Karena udah mau nikah ya. Iya. Jadi deadline-nya mepet. Iya. Sehari harus 4 juz. Jadi emang cuman kerjaan gue dalam 1 minggu baca Quran doang. Memang tuh luar biasa, hal yang nggak pernah gue lakukan, akhirnya gue lakukan. Emang itu keajaiban Quran ya. Pada saat emang di juz terakhir, Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas, wow, nangis gue. Padahal lo tau gak, kalau gue baca, kan gue nggak pernah baca Quran sebelumnya. Baca ya pernah bisa, gue bisa, gue bisa maksudnya baca bisa gitu. Tapi untuk mengejar itu, gue dibilangin sama si ustadznya, udah gini aja, kamu untuk ngejar ini, kamu baca aja Latinnya. Latinnya dibaca. Iya. Karena biar cepat. Lo Latin. Itu udah baca Latinnya tetap aja tuh. Anas nangis loh. Karena ya itu kan kalamnya Allah kan gitu. Wah, emang luar biasa.
Itu salah satunya. Oh, jadi ada ustadz yang ngawasin beneran sampai satu juz ya, apa satu Quran ya? Iya, satu Quran. Iya, Jadi di bukan situ. udah Pak gitu. Enggak di situ. Gua Oh, bener-bener nih di diawasin satu sama rumah mertua lu. diawasin. Di satu di rumahnya Ustad. Gua 1 minggu full di rumahnya Ustad. Berdua sama bini lu. Enggak, bini gua kan udah duluan. Oh, Udah ya. Jadi lu duluan. sama mertua, ini udah sama ustadz ini gitu. Emang Ustad ini, ya. Udah gua di situ, tinggal di situ, makan di situ. Udah kerjaan gua nggak bisa ngelakuin yang lain kecuali baca Quran aja. Berarti lagi nggak ada manggung Seleng waktu itu. Waktu itu emang minta off dulu seminggu. Minta off seminggu. Off mau khatam Quran. Iya, untuk ngelakuin itu. Keren. Gitu. Itu momentumnya. Iya, itu momentum awalnya. Terus Berikutnya mencoba untuk mengisi itu, tapi kadang-kadang masih bolong-bolong. Tapi akhirnya di tahun mulai gue bener-bener itu mulai di tahun 2009 lah. 2009 gue akhirnya 5 tahun setelah nikah gue sebelumnya gue bolong-bolong gitu. Gue paling sering sih ngeliatin bini gue sholat. Tapi pada saat gue 2009 gue belajar untuk lebih intens lagi gitu lah. Akhirnya gue bergaul sama orang-orang yang lebih soleh, lebih itu. Pada saat itu ya bingung juga tuh bini gue. Sebelum azan subuh tiba-tiba ngeliat gue udah nggak ada di tempat tidur, gue ke masjid. Cuman kali ini aja nih lagi pandemi ini kan gue lagi masih belum ke masjid. Tapi ya itulah, dan ya terus belajar. Terus udah tuh mulai gue umroh, nggak lama seperti itu langsung gue haji supaya ya, karena gue ngerasa bahwa diri gue kayaknya di antara teman-teman Islam kayak gue paling hancur gitu loh, gue ngerasa gitu. Gue paling berantakan, paling brengsek lah gitu loh. Dalam sisi apa? Dalam hal apa? Iya, dalam hal banyak ya, mungkin kepribadian gitu juga. Jadi gue pengen belajar untuk memperbaiki diri akhirnya gitu dia. Di tahun 2009 itu gue memperbaiki diri untuk segala hal. Sekarang apa yang lu rasakan setelah lu mencoba ya dari 2009 itu sampai sekarang? Yang gue rasain ya, untuk memperbaiki diri kan nggak seperti membalikan telapak tangan kan, pasti ada slipnya, pasti ada. Tapi ya gue senangnya gue ngerasa bahwa diri gue ada improve lah gitu. Gue ada perbaikan sedikit ada perbaikan lah, dan yang akhirnya gue bisa bicara banyak hal tentang hal-hal kebaikan sama siapa, sama anak gue. Oh gitu. iya. Itu lebih ke sana sih, karena gue sebelum gue bicara kebaikan ke anak gue harus perbaiki juga diri gue kan. Iya, kalau lu mau nasehatin anak lu juga harus benar. Iya betul, itu yang paling penting. Apalagi itu salah satu triggernya itu juga yang tadi, yang sebelum menikah terus punya anak, itu jadi trigger akhirnya gue mengarah ke situ. 2009 punya anaknya 2000. Gue punya anak 2005. Oh, jadi karena anak lu makin besar lu merasa kayaknya nih, wah ini nggak bisa, nih bukan sembarang, nih amanah yang luar biasa nih, gue mesti handle ini, mesti bertanggung jawab ini dengan benar, nggak sembarangan gitu menurut gue. Waktu lu belajar agama, lu bertanya nggak soal profesi lu sebagai pemain musik? Bertanya ke siapa? Ya ke ustadz yang lu pelajari. Oh, enggak, mereka, gue nggak nanya sih, tapi mereka tahu bahwa gue pemusik. Cuman nggak ada masalah buat mereka ini, ya gue jalanin aja selagi itu nggak mengganggu ya. Buat gue kan ya musik lah gitu loh. Gue juga nggak mengajak ke hal-hal yang tidak baik dalam bermusik. Iya, lu ketemu ustadz yang memang tidak mengharamkan pekerjaan lu kan intinya. Gue tahu lah maksud lo. Ya bagus dah gitu. Kalau lu ketemu guru yang ini, bisa jadi lu udah cabut dari Slang kan? Enggak. Gue tuh ketemu sama pertama kali ya gue ikut sama teman-teman itu sama Irfan Rotor. Dia kan juga gitu juga kan. Dia kan cabut dari musik kan. Iya. Cuman gue bilang, oh iya mungkin lo cabut dari musik, mungkin musik pada saat itu band lo mungkin lagi udah jobnya udah kurang segala macam, sehingga justru kalau gue tantangannya adalah coba kalau kita ke masjid pada saat kan, baik gini,
banyak orang ke masjid pada saat yang tadinya yang tadinya kerja udah mulai pensiun, yang tadinya ngetop udah kagak ngetop ke masjid gitu. Nah, ini sekarang gua malah justru lagi top-topnya, lagi Iya. oke-okenya, ya gua ke masjid. Ya itu dia, justru gua bersyukur terhadap apa yang gua nikmatin ini, terhadap apa yang gua dapat gitu. Nah, kalau buat dan gini juga pernah ada sih beberapa yang, lo kapan lo bisa ikut kayak temen lo kayak si Irfan Rotor gitu lo keluar dari band gitu kan. gue bilang gini, kalau gue keluar dari band gue termasuk orang yang zolim. Gue bilang karena apa? Karena lahan dakwah gue ada di band situ. Gue bisa bicara untuk ke teman-teman slacker, ngajak kebaikan, gue ngajak mereka ke masjid ya di situ. Tapi kalau gue udah keluar, gue udah nggak bisa, lahan gue udah hilang berarti. Gue bilang gitu. Iya, karena kalau lu sebagai band masih banyak fans yang mau mendengarkan omongan lu kan. Nah, itu dia makanya kan ini gue senangnya slang bermusik bukan sekedar bermusiknya aja, tapi ada pesan-pesan yang bagus yang emang pengen disebarin, mengajak orang ke arah perbaikan. Itu loh itunya. Itu gue bilang, wah ini mah niat jihad yang dibungkus oleh musik sebenarnya. Iya. Ya udah, kita jalan aja bismillah. Ya kan? Sekarang gue juga pernah bilang juga ke ada teman-teman, ada anak reggae lah gitu. Gue bilang lu kalau misalkan menjadi pemusik reggae yang taat, justru lu emang harus niat perbaikan lo ya harus ada di situ supaya lo bisa ngajakin anak-anak reggae yang lain untuk ke arah perbaikan gitu. Berarti dakwain anak reggae. Nggak mungkin lo anak reggae didakwain sama ustadz itu, mana masuk gue. Ya kalau mau menyebarkan kebaikan mendingan tetap di situ, Tetap di tapi situ. berubah ya. Kalau keluar malah jadi dianggap dari orang luar. Iya, betul. Benar, masuk akal. Gitu ya. Jadi slang itu sebenarnya buat gue slang itu adalah dai bagi para slankers. Iya ya, karena waktu kalian berhenti pun banyak yang berhenti juga kan, Iya, berhenti make. Iya benar. Nah lu tadi bilang lu penggemar konspirasi teori itu tahun berapa tuh? Tadi lu bilang, Iya. Gue baru tahu loh. Iya. Tahun berapa lu konspirasi teori? Itu zaman-zaman tahun berapa ya? Tahun 96, 97, 98 itulah. Gue mempelajari banyak buku-buku itulah tentang teori konspirasi, tentang Dajjal lah, bla 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 lah itulah. Propaganda barat. Yang lu bilang curiga sama kamera, bener? Iya, jadi gue ngeliat kamera ini adalah produk untuk ini kan, untuk propaganda kan, propaganda behavior manusia kan melalui film pada saat itu kan, kamera kan ujung tombak itu kan. Gue ngeliatnya udah kayak gitu kan, wah ini nih yang brengsek. Jadi gue agak antipati sama kamera dulu, sebel gitu, apaan sih gitu. Berapa tahun lu percaya konspirasi teori gitu? Sebenarnya gue sampai sekarang gue percaya, percaya sampai sekarang. Cuman gue mensikapinya udah nggak seperti dulu gitu loh. Dulu drugs dicampur konspirasi teori makin pening. Curiga ya. Makin pening. Makanya jadi tambah lagi waktu itu beres drugs kan, tambah lagi. Jadi faktor psikisnya tuh lebih gila lagi. Lu percaya bumi bulat apa datar? Bulat lah, gila, orang bumi muter, gila. Kan itu bagian. Sekarang kalau misalkan nggak bulat, terus dia bumi itu apa? Muter apa? Kan teorinya gini, kalau bumi nggak bulat tuh, kalau ini konspirasi teori ya. Jadi begini nih, ini bumi, matahari tuh begini, matahari muter gini. Kalau nggak bulat? Iya datar ceritanya kan gitu. datar gini. Jadi ini bumi ini, mataharinya yang muter gini. Okay. Jadi kenapa ada bapak siang malam, karena dia begini katanya gini. Dan katanya kan di ujung ini tuh ada apa sih, es yang mengelilingi itu katanya.
Dan si bumi datar itu ujung-ujungnya ke konspirasi teori. Tahu kan tuh kenapa dia itu ujung-ujungnya konspirasi teori? Karena menurut si teori bumi datar, semua kepercayaan bahwa bumi bulat ini hasil konspirasi. Karena kenapa Universal Pictures lambangnya bulat, terus apa bumi bulat, terus kenapa istilahnya dari global itu katanya supaya orang percaya bahwa bumi itu bulat. Ujung-ujungnya ke bisnis kata dia. Dengan orang percaya bumi itu bulat, berarti orang percaya ada satelit. Apa bisnis yang itu ujung-ujungnya sih nyalahin konspirasi juga. Makanya gua tanya apakah lu percaya bumi bulat? Karena ujung-ujungnya si teori itu, gua kan nonton sampai 11 seri, meyakinkan tuh. Tapi begitu ujung-ujungnya ke konspirasi, gua jadi sebel. Yang dari awal kan teori-teori sains seperti meyakinkan, bisa jadi. Tapi begitu ujung-ujungnya seri keberapa tuh, ini konspirasi, loh kok malah nyalahin konspirasi sih? Makanya gua nanya apakah lo gua bumi bulat gua. beda ya gua kalau yang gua pelajarin yang itu yang tentang konspirasi Zion itu kan Zion kan, maksudnya ke Zion kan. Ya itu memang benar kejadian sih menurut gua percaya itu sih. Gua percaya itu sih bahwa ada sekelompok protokol itu bahwa ada sekelompok kecil orang di dunia yang menguasai. Freemason itu gua percaya itu. Tapi lu udah nggak lagi memandang kamera di depan kan? Iya, tapi gua mensikapi itu nggak yang gua sering sih ngeliat ini pasti bagian dari ini. Tapi karena gua lumayan lama menganalisa kan, ini termasuk Saudi juga tuh kalau lo lihat. Panjang bro. Sedikit lagi ya. Gak apa-apa, santai. Janjian udah berapa, 1:30 kan? Ya sebentar lagi. Kita bahas YouTube dulu deh sebelum berakhir. Ini saya juga ada di YouTube-nya Ivanka TV ya. Silakan, itu dia. Silakan. Gua nggak bisa ngasih link. Pokoknya cari aja Ivanka TV, ada wawancara saya. Udah 4 bulan. 4 bulan. Awalnya kenapa bikin YouTube? Nah, ini mungkin triggernya karena pandemi ini kali ya. Jadi gue nganggep bahwa YouTube ini bisa jadi media gue berkomunikasi pada slankers. Kan awalnya tuh kan gue punya ide untuk kegiatan program namanya Slankerpreneur. Yang gue anggap tuh bahwa saatnya lah sekarang ini gue untuk mengangkat si teman-teman slankers yang sudah bergerak di bidang wirausaha. Supaya apa? Supaya mereka bisa slankers yang lain juga bisa ngelihat bahwa wajahnya slankers ada loh yang ini. Ada yang entrepreneur gitu. Ada yang entrepreneur gitu. Karena gue juga sempat tergerak pada saat gue lewatin jalan Potlot, terus pada saat itu juga macet, pas gue lihat ke kiri ada slankers puluhan orang nggak jelas gitu nongkrong, mungkin minum segala macam, nggak tahu dari mana. Cuma kan gue dalam arti gue, wah ini mereka tanggung jawab gue loh. Kalau misalkan mereka kenapa-napa apa segala macam, mereka hadir di situ karena slang. Kita bertanggung jawab loh. Nah makanya gue nggak mungkin bisa benerin mereka, nggak bakal bisa gitu loh. Gue nggak bakal bisa. Tapi seenggaknya gue pengen ada wajah pembanding lah, gitu loh. Gue pengennya ke situ gitu. Ada wajah pembanding, ada kegiatannya slankers yang bisa asik loh dilihat orang. Itu sih yang gue pengen mau bangun lah. Bukan cuma nongkrong nungguin personel slang di Potlot. Iya, gitu ya. Itu mungkin memang ada. Cuman kalau pada satu saat emang terlihat ada wajah lainnya si slankers ini, kan lebih asik juga. Dan mereka juga akhirnya kan bisa ngeliat, oh ternyata slang lagi ngeliatin yang kayak begitu ya gitu. Iya. Ya, jadi bahan berpikirnya mereka lah, setidaknya. Inspirasi lah ya. Iya gitu. Itu sih. Slanker di sini punya usaha ini, ternyata bukan cuma nongkrong dan senang. Iya. Lebih awalnya bikin buat itu. Cuma lama-lama gue juga, nah ini kan pandemi ini kan juga lucu juga kan. Gue beberapa saat yang lalu gue punya acara TV. Metro TV. Bukan. Oh yang mana? Yang TV One. Gue jadi host. Masak.
Bukan. Itu apa acara apa? Namanya nanti lo cek, namanya One Fest. Oh, One Fest. One Iya, 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 yang ada manggung-manggung band-band Iya, itu kan. band-band. Iya. Kan gue jadi host sama Thomas. Oh gitu, Thomas Ramdan. Thomas Ramdan. Dua basis. Dua basis sama Wika Salim. Itu kan maksudnya udah mulai tuh kita dijorokin ke 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 depan bahwa kita menjadi host bicara gitu loh. Akhirnya lama-lama melalui itu terus dengan yang acara masak sama anak gue juga, ya udah jadi ngomong mulu gue sekarang. Karena lu bisa udah menemuin apa nikmatnya berbicara di depan umum ya. Ternyata enak juga ya. Ternyata enak juga. Asal dibawa asik, dibawa relax dan tahu apa yang kita mau bicarakan kan, punya konsep apa yang kita mau bicarakan. One Fest itu masih ada. One Fest itu lagi istirahat. Lagi istirahat pandemi. karena ya lagi pandemi ini. Jadi si YouTube-nya itu dari Slankerpreneur sekarang jadi vlog-vlog aja Ya, lu ketemu vlog-vlog, orang-orang. ketemu ya kita ngobrol-ngobrol ya, mudah-mudahan pastilah dari pembicaraan ini kan ada yang Iya, bisa dipetikan ya kan, itu dia kan. Ya itulah gue ternyata memang gitu. Kalau gue lihat dari YouTube gue, dari komentar-komentar, banyak orang yang terinspirasi sama perjalanan hidup kita gitu loh. Ya kayak misalkan drugs, ya itu memang mereka akhirnya tahu gitu ya. Tapi itu bukan gue bicara bukan buat dicontoh, tapi ini Masih pelajaran aja. jadi pelajaran karena kita sebenarnya jadi contoh yang nggak banyak sebenarnya contoh kayak kita ini yang bisa selamat. Iya, antara selamat atau Ditangkap mati polisi, ya, atau iya, ditangkap polisi. ditangkap polisi, benar. Tapi Slang beruntung loh. Oh, sangat beruntung lah. Nggak ditangkap polisi, nggak ada yang lewat. Iya, benar. Ibaratnya kalau zaman dulu nih, kalau polisi nih iseng gitu pada Iya. zaman drugs, kakak atau Ivan, gerbek aja, geledah. Kapan aja pasti ada ya. Itu pasti ada barangnya. Itu pasti ada barangnya. Iya, kalian beruntung, maksudnya secara fisik selamat, secara ini juga apa nggak pernah Iya, ditangkap. benar. Tahu berhenti aja kelihatan berhenti. Iya, benar. Itu emang ya Ya, atau mungkin polisi sayang kali sama kalian. kayaknya gitu juga atau Udah biarin lah, nggak apa-apa. Padahal udah jelas-jelas mabok mulu di TV ya. iya. Iya. Mereka kalau Bim bilang mereka sih tahu, cuman mereka respect aja sama kita. Kayaknya nggak mungkin nggak tahu. Orang awam juga kan, kok Slang kayaknya nggak pernah sadar. Iya. Ngeliat mukanya kita aja udah tak begitu ketahuan kan. Bim ngomong nyeret gitu masa Iya, wawancara. Kalau nggak lihat buktinya, lihat aja di ini video klip. Iya. Iya, tapi polisi itu baik kayaknya. Iya. Kayaknya, udahlah nggak usah lah. Sekarang lu jadi lebih apa nyaman berbicara berarti. Iya, belajar. Ya kan lu bilang dulu. Gue sampai mau belajar public speaking loh, beneran. Serius loh. Ya kan Jadi dulu- menarik loh, kayaknya dunia yang menarik gitu. Ya kan lu bilang dulu kalau diwawancara udahlah lu jadi pengamat aja. Iya benar. Karena jadi gue, mungkin orang bisa jadi sebel kali karena denger gue kebanyakan ngomong. Kok dia ngomong diam mulu sih gitu. Plus di metro, tapi kalau di metro kan dikasih Oh iya. bagian. Iya. Emang harus gitu kan. Kemarin manggung ulang tahun God Bless 48. Band itu apa buat lu? Band siapa nih? God Bless itu. Wah gila, God Bless itu hero-nya gue ya pribadi ya. Mereka inilah yang menjadi alasan akhirnya gue jadi ngeband. Oh iya. Iyalah, God Bless inilah. Ya walaupun masa kecil gue kan ada apa namanya, ada Beatles, ada Everly Brothers, ada Elvis Presley, bla 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 bla. Tapi sosok band yang pada saat itu selain Kus Plus ya, Kus Plus kan pop, God Bless. Jadi sosok yang rock gitu kan. Kalau Slang itu kan lebih deket ke God Bless kan sebenarnya kan, Iya, rock gitu. secara ini genre. Iya, secara genre. Ya memang wah, angkat topi dan kebanggaan banget. Wah, senang banget gue. Gue di situ di panggung terlibat itu. Gue kayak haru banget, gue kayak beneran serius gue. Maksudnya ya gue dapat kesempatan itu ya gitu. Tapi gue haru banget gitu. Waktu itu manggung di depan God mereka. Bless-nya lagi. Terus udah itu tambah lagi. Ini masa pandemi lagi kan. Iya. Ini setelah bertahun-tahun hampir 2 tahun itu gitu. Kejadian.
Haru banget gue, yang luar biasa sih. Gue seneng banget sih. Itu mesti jadi, mudah-mudahan jadi tonggak awal kita melakukan apa namanya, industri musik pertunjukan ya, industri musik pertunjukan yang model baru sih, mudah-mudahan. Tapi lu nggak hafal liriknya. Ya gue bukan penyanyi. bukan nggak hafal, ketuker. Saya ada di edisi keberapa sih? Vaksin untuk Indonesia slang. Vaksin untuk Indonesia vaksin slang untuk Indonesia di Metro TV. Lihat aja episode saya jadi co-host. Ya, ya benar. Ivan, baru manggung sama God Bless. Tanya lirik God Bless salah. Oh iya. Ketuker. Tapi benar kan? Nyanyikan himne bersama. Iya, makan. Tapi salah. Harusnya setelah itu. Sebelumnya kan ini yang apa? Ayo. Kemarin pertanyaan apa? Semut hitam. Maju jalan. Bukan itu. Semut bagai sisa-sisa toleransi peradaban dunia. Tapi yang namanya manusia. Bukan. Lirik itu kan bukan itu, makhluk paling bijaksana. Itu tuh yang gue tanyain tuh bukan itu. Apa sih pokoknya? Kayak ada gila. Nah, iya. itu sebelum itu apa tuh? Iya, nyanyikan himne bersama gila. Oh, nyanyikan dulu makan. Sebelumnya gila. Tetapi yang namanya manusia, makhluk paling bijaksana. Semut-semut menyaksikan, teriakan jerit makian. Gila. Jawabannya harusnya teriakan jerit makian. Gila. Bukan nyanyikan himne bersama. Pokoknya keren, God bless. Udah, kasihan Ivan udah mau jalan. Silakan saksikan di Ivan TV, ada saya diajak di ngobrol-ngobrol sama Ivan. Ya, channel lo apa ya? Solihun aja kayaknya. Solihun. Pakai TV-an. Oke. Saksikan di Solihun channel. Ya ini udah kan, lu ngapain bilang saksikan, kan udah nonton orang. Oh iya. Ngapain saksikan? Harusnya tadi lu ngomong kiss itu baru saksikan di channelnya Solihun. Kalau ini bukan orang udah nonton di channel gua, ngapain saksikan di channel Solihun? Lah ini udah saksikan ya. Pokoknya saksikan Ivan TV. Ternyata yang dijanjian belum ya. Ini pertama kali loh udah pamit nyambung lagi. Sorry, nggak jadi pamit. Jadi apa yang lu dapat setelah 4 bulan bikin YouTube itu? Yang gue dapat yaitu dia, gue akhirnya bisa berinteraksi sama slankers. Itu kan di program itu kan gue samperin tuh, gue samperin. Sampai kemana aja sih lu tadi bilang? Gue sampai ke Majalengka, sampai Purwakarta, sampai ke Cianjur, ke Bogor, sampai ke Malang. Gue samperin tuh pada mereka tuh. Kegiatan mereka kan gue seneng banget. Yang tadinya gini, malah gue ngarepin dengan gue samperin mereka bisa cerita, gue dapet inspirasi. Dia bisa kasih ilmu lah ke teman-teman. Ternyata malah gue yang dapet ilmu banyak. Apa aja misalnya? Ya, kegigihan mereka, keteguhan mereka dalam berusaha itu luar biasa loh. Emang luar biasa, dan itu emang patut dicontoh dan ya sangat menginspirasi sih buat gue mereka itu. Lu nyarinya dari SFC? Iya, gue minta tolong sama gue kerjasama sama SFC. Yang lu tanya apa ke SFC, kriterianya? Kriterianya pokoknya sebisa mungkin mereka yang sudah berusaha, nggak harus kecil besarnya seperti apa, pokoknya usaha aja. Pokoknya ada punya usaha, terus dia bisa menceritakan kisah perjuangan dia berusaha, itu buat gue cukup lah untuk gue memprofiling mereka. Dan beneran slanker karena dari SFC ya? Iya beneran slankers banget. Bukan orang yang ngaku-ngaku slanker biar dianggap slanker gitu. Enggak. Dan akhirnya dari situ gue juga ya kayak misalkan gini, mungkin gue abis ini juga ketemu si Tepi itu. Tepi, karena dia bermusik, selain bermusik kan dia jago bisnis juga kan. Iya. Bikin inilah, bikin itu, bikin ini. Nah itu gue mulai juga merambah ke sana juga gitu. Jadi bukan hanya untuk slankers saja. Oh, artis-artis atau musisi-musisi yang punya usaha. Ya. Gitu. Pelajaran yang lu dapat dari orang-orang selama ini yang lu udah collab sama lu, yang udah lu samperin, apa sih buat lu?
wah, eh kayak kemarin gue Raffi ya, Raffi, gue banyak banget dapat ilmu yang ternyata gue nggak sangka dia secanggih itu, si Raffi. Canggih itu dalam arti apa? Dia memegang prinsip-prinsip yang menurut gue nggak banyak orang yang bisa seperti itu. Misalnya gini, salah satunya nih, pada saat kita di atas, oke, kita di atas, tapi pada saat kita udah mulai turun ke bawah, kita mestinya bisa beradaptasi sama hal itu gitu loh. Ya kayak misalkan gua mau ngelakuin hal-hal yang sebenarnya emang bukan gue gitu loh. Maksudnya bukan gue, tapi demi uang 2 juta, 3 juta, ya gue harus melakukan itu. Ya nggak apa-apa, biasa ini gitu loh. Dan si Raffi juga melakukan itu gitu. Jadi dalam rangka dia mau, kadang-kadang kan dia bilang bahwa semuanya berputar. Pada saat di atas, ada kalanya kita lagi pasti akan di bawah. Yang kalau misalkan tadinya kita 50 juta, terus kita dapat job 2 juta, 3 juta, 5 juta, ya kita ambil aja. Itu dalam rangka apa? Kita ambil Balik yang bawah lagi, kan? supaya kita ambil lagi ke atas gitu. Ya, banyak banget sih. Itu dari si Raffi. Banyak banget sih. Gue malah dapat ilmu banyak sih. Nih kayak dari lo nih. Lo seorang jurnalis. Tiba-tiba lo menjadi komedian dan film. Itu kan sebenarnya karena satu kan, kalau gue belajar karena lo mensyukuri apa yang satu lo syukuri, lo dapat yang kedua lo syukuri, lo dapat ketiga gitu. Dan itu nggak ada bisa pelajarin di sekolahan masalahnya nih. Ini kan ilmu pengalaman masalahnya kan. Jadi lebih banyak itu dari belajar dari perjalanan hidup orang. Ya ini kayak sama dari lo ini. Kalau buat anak, nilai-nilai apa yang selalu lo tanamkan? Yang paling penting dan sangat penting jujur. Kejujuran tuh nomor 1 menurut gua. Karena pada saat kita mengabaikan kejujuran, walaupun kita bisa achieve pendidikan sampai profesor pun, menurut gue nggak ada artinya tanpa kejujuran. Kejujuran paling penting. Jadi kejujuran itu modal utama. Pernah ada masanya dalam hidup lu nggak jujur? Mungkin gue sih gak jujur, jarang sih gue nggak jujur. Paling kan kalau misalnya nggak jujur pasti semacam white lies gitu loh. Jadi karena ada sesuatu hal gitu loh. Iya. Tapi sekarang gimana kita mau berkarya kalau kita dari kita sendiri nggak jujur? Karena kita mau bicara bekerja seni tanpa kejujuran nggak bakal bisa. Pasti akan garing aja. Seni loh. Iya. Ya kan? Lo juga gitu kan, berkarya secara jurnalistik, lo nggak jujur, lo nggak keluar tuh semuanya. Apalagi, pertama kali gue kenal namanya berkarya secara jujur, istilah itu gue denger dapetnya dari Potlot. Dari Potlot? Dari Potlot. Tulus, jujur, apa adanya, itu Potlot. Sehingga kita bisa tahu karakter kita sendiri gitu loh. Sebelum lu masuk Potlot, seperti apa lu? Gue ngerasa bahwa Potlot itu atau slang itu cukup banyak mempengaruhi gue dan mengimprove gue ke arah yang sangat baik. Sangat baik. Karena gue ngerasa gue waktu pas belum kenal slang, gue belum kenal dengan komunitas ini, kayaknya gue adalah pribadi yang kurang begitu bagus. Kayak gimana kurang gitu bagus? Iya, maksudnya ya mungkin lebih egois, mungkin gue lebih nggak toleransi, mungkin. Tapi pada saat gue, karena kan kita berkelompok kan, lebih ngerti. Karena kan dalam bermusik ini, satu hal dalam bermusik yang paling susah adalah ngeband. Karena harus menyesuaikan dengan yang lain. Iya, kita mesti tahu tuh
kapan kita mesti kencengin, kapan kita mesti kendorin terus gitu. Kita mesti tahu tuh ngatur dinamika itunya. Supaya apa? Supaya grup ini tetap utuh gitu. Kalau di slang pola komunikasinya kayak gimana tuh? Nggak ada pola sih, semuanya otomatis, berjalan otomatis. Jadi tapi yang pasti sangat demokratis. Sangat demokratis maksudnya pendapat kita sangat dibutuhkan di situ. Dan kalau misalkan ada perbedaan pendapat, voting. Oh, pada akhirnya voting aja daripada nggak selesai-selesai ya? Iya, voting aja cukup udah selesai. Voting aja 2 sama 3, yang menang 3 udah itu. Misalnya dalam hal aransemen atau dalam hal apa misalnya? Kalau sampai aransemen kita nggak sampai voting, nggak sampai sekencang itu kita ngebelainnya. Tapi kalau aransemen kita cukup oke. Selagi misalkan gue nggak setuju nih, misalkan Ridho gini-gini, gue nggak setuju. Oke. Enak lah gitu. Udah jalan. Kayak gitu juga misalnya gue mempertahankan ini mesti gini nih, Ridho kayaknya nggak setuju. Cuman Ridho nganggap ini oke nih, ya udah. Jadi kita toleransi lah ya. Udahlah, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang penting gue masih bisa main. Iya, betul. Karena kepala kadang-kadang gue sangat open, misalkan gini, ngisi lagu gitu, Van, bassnya gini nih Van, mainnya gini. Nah, gue open tuh. Oh, lu nggak masalah dikasih tahu permainan bass? Nggak masalah. Itu kan masukan kan, maksud gue. Iya. Itu kan ide kan. Oke. Selagi masih emang ternyata idenya itu lebih bagus dan asik itu buat di lagu. Itulah berkelompok di band itu yang asik itu. Malah kadang-kadang gue suka ngambil line bass itu nadanya, gue ngambil line vokalnya si Kakak. Oh gitu. Gue ambil lari-larinya tuh gue ngambil vokalnya dia gitu. Nadanya. Jadi ya itulah ngeband itu ya, makanya banyak orang yang tanya, kok bisa sih lu bisa sampai 25 tahun? Kan gue 25 tahun. Iya. Ya itulah karena kita nggak terlalu banyak sering ketemu, nggak terlalu banyak ngomongin hal-hal yang remeh-temeh, yang nggak penting. Terus karena jarang ketemu, pada saat ketemu kangen terus. Kalau grup WhatsApp ramai nggak? Nggak juga. Grup WhatsApp itu palingan sekarang buat kerjaan aja. Ada berapa grup WhatsApp yang berhubungan dengan slang? Ada 4 deh. Apa aja? 4. Ada grup manajemen, ya yang manajemen. Sama Bang Denny segala macam. Ya, sama ada Bunda juga tuh di situ. Oh, yang satu ada Bunda. Bunda. Terus? Ada satu lagi ada Slang Corp. Slang Corp tuh lebih ke bisnis. Lebih ke kerjaan. Nggak ada Bunda. Nggak ada Bunda. Kalau yang ada Bunda ada siapa aja? Ada Bunda, kalian berlima. Ada Bang Denny. Ada manajemen, ada Revik gitu ya. Ya paling itu. Kalau yang Slang Corps? Slang Corp nggak ada Bunda. Tapi ada yang? Ada Bang Denny, ada si Revik ada. Oh, terus 2 lagi? Terus ada lagi slang, misalkan kita punya project ya sama pihak luar, terus kita bikin. Oh, slang apa gitu? Ya, kayak gitu. Satu lagi yang kalian berlima? Nggak ada yang berlima, nggak ada. Mesti ada satu orang. Kenapa? Karena penting gitu loh, misalnya tolong aturin ini, yang mesti ada itu tuh. Oh, mesti ada satu lagi berarti ada satu, kan itu udah 3 nih yang proyek. Satu lagi siapa? Slang plus siapa? Atau kan lu bilang 4? Ya kayaknya semacam project itu juga deh, project lain juga. Oh. Project lain juga. Jadi nggak ada yang berlima doang gitu? Nggak ada. Pasti ada manajemen. Iya. Karena kalau ada apa-apa biar dia ngurus. Iya. Ada kalau nggak, kita berlima kalau udah ngobrol biasanya panjang tuh pasti. Dan lebih serunya kita ketemu langsung. Jadi nggak bisa kirim stiker jorok? Gak ada. Gak pernah loh. Gak pernah. Lu nggak punya stiker jorok yang suka ada kan? Ada yang biji dipegang mengkerut, tau nggak? Gua ada. Biji kejepit kloset, ada. Ada. Cuman kita nggak pernah
posting di grup slang? Iya karena ada manajemen. Kan nggak enak lu tiba-tiba posting begitu ada bunda atau yang lain kan. Yang di slang corp yang nggak ada bunda juga kita nggak pernah gitu ngelakuin itu. Maksudnya nggak, Karena lu kan harus jaga wibawa di depan yang lain. enggak juga. Tapi kenapa nggak pernah ada yang pakai stiker-stiker? Masa di antara kalian berlima nggak pernah ada yang pakai stiker-stiker? Kan stiker-stiker yang banyak itu loh beredar, tahu kan? Tahu. Yang, Cuman gua nggak tahu ya di yang ada, tahu kan stiker Nah, yang ada yang sentil anak nih. kecil disentil, Sentil ya, kan, sentil sama gitu dia, ya. nggak ada kan yang foto apa gambar video siapa Stephen Chow atau siapa anak Iya. nyentil apa titit anak kecil. Terus ada yang apa biji baru mau digini tiba-tiba mengkerut ke dalam. Iya, tahu. Tapi pernah lihat kan? Pernah lihat? Nggak pernah lu pakai dalam percakapan. Enggak. Enggak pernah. Jadi nggak tahu ya gue kalau interaksi sama teman-teman slang apa ya, nggak kurang tapi juga nggak berlebih juga. Nggak, dan sangat proporsional, jadi mungkin itu kali ya. Jadi hal-hal yang nggak penting itu nggak pernah ada dilontarin di situ. Tapi kalian akrab banget. Aneh ya. Harusnya kan orang kan zaman sekarang mah akrab paling sering kirim-kiriman gitu emoji stiker-stiker norak gitu. Iya. Apalagi umurannya kan umur Iya. umur kalian tuh harusnya seneng tuh sama stiker-stiker norak gitu. Ntar lo ini deh forwardin deh stiker-stikernya itu, bilang nih dapat kiriman stiker dari Solek gitu. Dipakai dong dalam percakapan. Iya. Iya, gue juga baru nyadar ternyata nggak pernah ya gitu pakai. Palingan stiker Iya yang gitu kita standar kan. Iya. Terus apa gitu. Kan ada banyak yang stiker yang bapak-bapak telanjang berdua sama apanya telanjang dada sama telanjang dada gitu kan. Tahu gue. Ada kan? Iya, Pasti lu pernah lihat. Kumisan gitu kan. Iya, Anjir. ada kan. Ada yang stiker yang cewek loncat bung nggak pakai celana. Oh iya. Ada kan banyak stiker-stiker. Kayaknya lo banyak deh. Kan Lu gua kirim-kirim. banyak grup tiba gua suka save-savein add to favorites. Tapi itu ntar katanya stiker-stiker itu ini loh mau dilarang. Masa Jadi orang yang punya stiker-stiker kayak begitu mau ditangkap. anjir serem amat itu jadi nggak seru dong. Serius, lu baca deh. Ada udah mulai ada undang-undangnya. Kan itu kan yang bikin seru karena orang lagi ngomong apa dikasih emoji. Iya. Gemes deh gitu Iya ya. kan ya. Ya, oke lo nggak kelihatan tuh. Nggak apa-apa biasa. Emang suka nggak kontrol kadang-kadang tiba-tiba cuma muka lu atau muka gua atau kepotong biar orang kalau penonton lama memaklumi. Oke. Yang marah pasti penonton baru. Penonton baru ya. Iya, belum pernah lihat ini sebelumnya pasti marah. Kalau yang lama mah udah memaklumi. Iya. Tapi yang lu rasakan kebahagiaannya apa setelah punya Ivanka TV itu? Yang enggak lu dapatkan dari karya lu yang lain? Iya, gua kebahagiaan apa ya? Ya gua bisa ngelakuin sesuatu yang baru buat gue, ini baru gitu ya. Baru. Walaupun ini barang lama gitu, tapi buat gua karena gua baru terjun ini baru dan gua sangat menikmati. Terus apa namanya sih? Kan ada tim nih kan gua. Ini kan jadi sarana gua untuk berbagi juga sih ke mereka gitu. Terus ya apa namanya, seru apalagi gue banyak masukan dari kayak si Raffi, banyak masukan dari Ari Lasso, dari Andre apalagi kan Andre, lu begini aja, lu bikin gini udah deh percaya sama gue gitu. Andre kayak oh ya udah siap bos. Jadi ya dapat mainan baru dan gue lagi menikmati. Berarti YouTube lu tuh tayang seminggu berapa kali? Sekarang ini gue akan lebih sering sih. Mungkin pengennya sih seminggu dua kali. Lumayan harus ngejar ini ya. Iya, pengennya seminggu 2 kali biar awalnya sih gue seminggu sekali. Ya masih apa namanya? Sekarang gue mau lebih intens aja sih. Karena ya mumpung sekarang lagi kegiatannya juga nggak terlalu banyak, kita ada silaturahim gitu kan. Iya mumpung lagi nggak padet ya. Iya.
seberapa drastis sih perubahan slang dari sebelum pandemi dengan pandemi? Kesibukan lo kalau kita bicara dari persisi personel slang drastis. Kesibukan? Iya, kesibukannya. Pandemi itu seperti apa maksudnya dari yang sebelum pandemi sampai ke yang pandemi? Oh, kalau pas awal ya drastis banget. Awal drastis banget. Tapi pada saat udah kita mau tahun ke 6 bulan pertama, gue justru gue ngelihat bahwa gue nggak bisa berpikir dan duduk di kursi yang sama sebelum masa pandemi. Jadi gue udah harus berpikir dengan cara yang berbeda. Yang akhirnya di situ gue menemukan kesibukan gue yang lain. Termasuk salah satunya ya di YouTube ini. Termasuk juga salah satunya gue bikin acara yang One Face itu. Iya. Gue mendapatkan kesibukan lain. Termasuk salah satunya juga gue bisa bantuin ngedilin ke Metro TV sama Slang. Oh, itu tuh lu yang Iya, alhamdulillah gitu. Ya gue pakai semua network gue gitu. Gue bisa kesana kesini ya itulah ya. Jadi gue ngerasa wah ini jadi gue bilang ke Bim, ini berkah pandemi ya. Karena apa? Ini menganulir semua logika kita yang awal bahwa kita bakal bisa dapetin uang dengan cara main musik, dengan cara ngeband. Sekarang ternyata semuanya teranulir dengan kondisi kita bisa dapetin uang tanpa manggung. Iya nggak? Akhirnya ada kerjaan baru ya, ada yang kerjaan bisa baru. lu cari kalau Iya, betul. di luar manggung. Benar. Tapi kan penghasilannya nggak segede manggung. Iya, kalau cuma dari YouTube. Iya. Tapi kalau dari yang lain, misalkan kita deal, kan kita di masa pandemi kita ada deal sama sponsor segala macam, lumayan sebenarnya. Lumayan banget. Menutupi kekurangan Banget. manggung ya. Banget. Apalagi kalau kita mikirnya gimana caranya kru kita bisa hidup. Kalau kita mikirin mereka tuh gimana caranya bisa hidup, pasti hidup kita juga aman juga. Iya. Pasti. Gitu. Ya kalau bandnya bisa hidup, ya krunya juga bisa hidup. Bisa hidup, pasti. Iya, itu dia. Jadi buat gue justru pandemi ini yang tadinya banyak orang yang yang meratapi, tapi kita justru yang sangat mensyukuri. Gue termasuk orang yang mensyukuri adanya ini. Kru Slang tuh ada berapa puluh sih? Nggak sampai puluhan sih, cuma kru kita 5 orang, itu masing-masing punya player, punya kru masing-masing. soundman Ya. Terus FOH ya, pegang mixer di depan 1 orang. 6. Terus sama di panggung ada 1 orang. Jadi 7. Tambah lagi road manager, asisten manager. Pokoknya kalau jalan kita 18 orang. Di luar player? Sama player? Termasuk player. Itu termasuk tim dokumentasi juga udah termasuk. Oh, 18 nggak terlalu banyak sih. Nggak banyak. 18 tuh. Nggak banyak. 18, 19, 18 lah. Udah termasuk sama orang yang pegang merchandise kita. Oh, yang buat jualan? Termasuk. Oh, udah 18 tuh? Iya, kan berarti dari 5, 13 sisa. Iya, nggak banyak. Iya, orang panggungnya aja cuma berapa ya? Iya, sebetulnya bukan rombongan terlalu besar ya? Nggak gede. Iya, jadi ya nggak terlalu banyak mulut yang harus disuapin kan. 18 kalau cuma 13-an kru maksudnya kan. Iya, betul. Iya. Kru lu tuh udah dari berapa tahun yang megang bass lu? Kalau yang ini sekarang yang pegang bass gua namanya si Win. Dia baru sih baru 4 tahun. Karena gua punya kru yang awal itu dia hijrah bukan hijrah itu, tapi hijrah ke Amerika. Dia dapat kerja di Amerika. Oh. Udah sana terus ada yang gantiin ya si Wilin ini. Semua kru Slang tuh hafal lagu-lagu Slang ya? Mau nggak mau mau nggak mau harus apa. Kalau ada apa-apa mereka siap gantiin ya? Iya. Kalau mendadak darurat ya? Kalau darurat belum pernah sih. Belum pernah sampai saat ini. Belum pernah ada kejadian gitu. Iya, sampai akhirnya kru yang main enggak pernah. Iya, selama
selama 25 tahun lu manggung, lu belum pernah melewatkan satu panggung. Pernah. Ngapain? Waktu itu pas gue naik haji. Oh, itu doang? Itu doang. Gue naik haji itu kan lumayan panjang, makan waktu 3 minggu lah. 3 minggu. Itu yang gantiin gue namanya Yuyi. Oh iya, yang cewek itu. Yang cewek, pemain bass si Fleur. Ya, Fleur. Dia gantiin ada sekitar 8-9 panggung lah. Lumayan ya. Lumayan banget. Iya, makanya lu masukin pemain bass tercantik Slank ya. Yo. Itu akhirnya menarik itu 8 panggung Yuyi itu. 8-9 panggung lah kira-kira. Itu lu yang rekomendasiin Yuyi? Kakak. Oh, kakak karena kenal Yuyi. Kakak karena kenal Yuyi. Iya. Dan si Yuyi pernah dilihat waktu itu bawain lagu Slank juga. Si Fleur-nya. Oh, bukan Fleur-nya, waktu itu dia punya bandnya apa sih? Sama si Sasi apa tuh? Ya, mereka ada acara di UI, acara itu bawain lagu-lagunya Slank termasuk dia. Oh iya, si Sasi sepupunya Bimbing ya? Iya, apa iya. ponakan Sasi itu? Ponakan kan? Sasi, Ponakan. Iya benar. Iya Sasi, iya kayaknya pernah sama Sasi. Sasi sekarang di Amerika apa kalau nggak salah? Iya, lo tahu ya? Iya, gua kenal Sasi. Drew dulu bandnya kan? Drew, ya. Oh, dia pernah Drew emang Yuyi, bukan kan? Enggak, bukan. Cuma pernah bawain Slank sama Sasi Iya, di UI. betul. Oh, makanya kakak pernah lihat. Betul. Iya. Itu ya yang salah satu yang terlewat itu. Sama dulu pernah. Kapan? Dulu zaman Pakau. Lupa jadwal. Lu doang? Gua doang. Lupa gimana? Lupa. Ketiduran Di rumah. di rumah teman gua. Terus akhirnya pas gua bangun udah habis maghrib kan. Gua telepon, "Bro, udah selesai." "Iya udah." "Wah, kacau lo gini." Waduh, pas gua ngeliat ternyata akhirnya jadi playback. Playback Panggungnya. semuanya. Kalau nggak salah jadi playback. Oh, Kalau nggak salah jadi playback. karena nggak sempat nemuin pengganti. Iya. Jadi akhirnya main gitar semuanya, nggak jadi main drum. Kalau Bimi main drum kan lebih enak ada pemain bassnya kan. Iya. Jadi akhirnya Bimi main gitar. Gua nggak tahu deh, kalau nggak salah waktu itu playback deh. Di TV berarti. Di TV. Oh, ya masih agak aman kalau TV, TV. Indosiar. Iya, bukan live. Gua pikir live. Oh enggak. Terus dimarahin lu? Sama Bunda? Enggak ya, dimarahin. Mana sih Pak standar lah Bunda. Slank juga pernah manggung tanpa kakak. Kapan? Dulu Tahun berapa? tahun 98. Zaman Pakau. Dia yang nyanyi siapa? Bim Mer. Semua lagu. Yang ngedrum? Enggak pakai drum. Oh, jadi gitar dan bass doang. Iya, gitar dan bass doang. Gitar dan bass. 3 gitar. 3 gitar. Kalau nggak salah 3 gitar. Iya, Bimnya sampai Iya, akustik. Iya. Pernah tuh kejadian Di mana? di Trisakti. Acara kampus pada saat reformasi. Lagi demo. Iya, lagi zaman-zaman itu. Iya, lagi acara-acara demo, ngundang Slank. Iya, kampusnya ngundang Slank. Kakaknya nggak ada. Kakak di mana? Nggak tahu lah, lagi ke bandar mana gitu. Oh, pernah itu? Pernah kejadian. Pernah. Kalian manggung berapa lagu? Wah, ada kali berapa lagu ya? Ada 5 lah. 5. Banyak, Ada. oh. Lumayan. Jadinya Bibim harus nyanyiin lagu yang bukan dia nyanyiin ya? Iya. Apa semua jadi lagu yang Bibim nyanyiin? Beberapa yang aman yang emang Bim nyanyiin, kayak misalkan Tong Kosong. Iya. Atau beberapa lagu-lagu ya dia yang nyanyi. Ngerusak ya, kayak ngerusak. Iya, apa namanya? Ya, but show must go on kan. Iya. Jalan aja udah. Nggak ada yang nanyain lagi ya waktu itu? Nggak ada bilangnya, nanyain. yang penting Slank datang aja udah syukur gitu. Apa ya menurut alasannya? Kakak pilek apa gitu. Tapi sampai sekarang mah udah selalu lu ini ya. Ya, alhamdulillah ya, aman lah. Kalau sholat berjamaah berarti lu ya imamnya selalu. Kalau Enggak. Slank. Kalau berlima lagi sholat. Nggak selalu, ya nggak selalu juga sih. Kadang-kadang kakak juga, ini apa namanya, dia jadi imam juga. Oh, gitu. Pernah tuh dia dulu tuh waktu pas kita main kolaborasi latihan sama
Roma Irama kan, Heeh. kakak diminta jadi imam Sama Roma, sama Roma Bang Irama. Haji. Ya, terus Baca surat apa? Bolak-balik. Kebolak-balik. lupa kan nggak lupa apa-apa. urutan ya, lupa urutan. Masa gua nggak usah kakak sebenarnya. Iya. Gue aja gitu kalau misalkan ternyata Haji Roma Irama di belakang gue Grogi jadi lah, ya. Iya, grogi lah. Akhirnya berapa kali subhanallah? Subhanallah. Enggak kan, kalau misalkan ada bacaan yang salah kan bisa dituntun kan sama Iya, makmum kan. iya. Oh. Gitu. Yang nonton Bang Haji. Bang Haji. Makin grogi aja. Oh, nggak salah lagi. Kenapa nggak dia aja yang jadi imam? Itu kan dia lebih Kan memberi tempat kehormatan loh buat tamunya gitu loh. Oh, Menurut gue ya. iya, iya. Kayaknya gitu dia mempersilahkan tamunya untuk ayo. kakak mau aja lagi disuruh Mau aja imam lagi. di belakangnya Roma Irama. Kan berat ya. Berat lah gila loh. Demam panggung kan pasti kan. Pastinya. Cuman ya itulah. Cuman balik lagi kalau misalkan di slang yang itu dia nggak selalu gua lah jadi imam. Teman-teman yang lain juga. Iya, siapa biasanya kalau yang selain lu yang paling sering? Ridho pernah, terus kakak juga pernah, atau misalnya Bang Denny gitu. Maksudnya ketaatan itu nggak didominasi sama seorang gue lah. Ya, tapi kan minimal orang tahu oh ini yang Enggak bacaannya lah. lebih. Kan belum tentu gue di antara kita semua gue yang paling taat. Bim Bim juga gokil loh sekarang. Apa sholatnya? Wah, beneran serius. Ntar lo tanya sendiri aja. Takut ntar sangkan gue bohong atau gue ngangkat gitu kan. Iya loh. Yang udah naik haji siapa aja? Gue sih, alhamdulillah baru gue sih. Oh, yang lain belum sempat naik haji? Belum. Kalau gue kan waktu itu sebenarnya lebih, alhamdulillah iya naik haji. Cuman gue juga waktu itu nyokap gue juga kan gue bareng sama nyokap. Oh, sekalian lu nemenin nyokap. Gue nyokap sama bini gue bertiga. Gitu. Yang lain mungkin nyokapnya udah pada naik haji ya. Jadi Iya, udah pasti. Jadi belum naik haji. Iya, gue belum naik haji nyokap gue. Itu tahun 2012 tuh. Oh, naik hajinya 2012. 2012. Ya. Oh, lu ada pengalaman apa? Kan orang katanya kalau naik haji kadang-kadang suka ada yang aneh-aneh. Lu ngalamin gitu nggak? Kalau gue sih, gue gini, gue sempat berpikir gini, wah gue naik haji sama bini gue, sama nyokap gue, cewek nih. Oh di sana orang jutaan gitu kan, jamaah jutaan. Wah gue pasti repot nih. Harus jagain ya. Jagain, nyokap gue kan juga kan mesti didorong kursi roda kan. Wah gue repot. Udah nih, satu saat gue pengen sholat sendiri ke Masjidil Haram tuh. Gue sholat sendiri. Jadi bini gue di hotel, nyokap gue di hotel. Itu gue masuk ke masjid susahnya minta ampun. Lebih mudah gue bawa nyokap gue. Ternyata Ketika lu egois malah lu wah susah, buset susah banget. Tapi kalau bawa nyokap gue, orang udah pada tahu. Oh, kursi roda, langsung bukain jalan dan cepet banget masuk ke atas. jadi malah kebalikan ya, yang lu pikir susah malah lebih mudah. Kebalikan. Dan kayak gini salah satu contoh. Kan gue pikir kan wah pasti ngerepotin gitu. Gue pas sampai Jeddah imigrasi kan panjang wah antrian. Gue pegang ini kan, pegang kursi roda. Langsung dipanggil di belakang padahal gue dipanggil. Gue suruh ke depan duluan. Jadi yang diistimewakan sebenarnya nyokap gua. Iya. Iya, yang lu pikir bakal merepotkan ternyata malah memudahkan lu. Memudahkan gua. Karena dia diistimewakan. Oh iya beneran, serius. Gua udah pakai ternyata salah. Ya kan pikirnya kan iya, orang tua dorong antri apa. Tapi justru karena bawa dia jadi mempermudah gua. Itu menurut gua kan ajaib kan. Orang tua gitu kita bawa. Iya, ibu ya. Ibu lagi. Lu tuh berapa bersaudara sih? Gua asli bertiga. Pada saat SD kesempat abangku meninggal. Jadi gua berdua. Lu bungsu berarti? Enggak, Oh, lu tengah. gua tengah. Oh.
Adik gua ada beda 9 tahun di bawah gua. Jauh ya. Jauh. Bakat musik tuh dari siapa? Dari bokap. Bokap lu apa? Bokap. Bokap gua bapak. Iya, Nah, bapak-bapak. Enggak, bokap gua Apa pemain? Enggak. Ya, maksudnya bisa main ya dia alat. senang. Oh. Bokap gua senang nyanyi, senang waktu itu gua ingat masa kecil gua dia punya gitar, dia nyanyi. Wah. Terus gua punya tuh rekaman masih kecil, rekaman tape. Gua masih umur 2 tahun nyanyi sama dia. Jadi bokap gua senang main gitar. Nah, gua diajarin terus awal-awal diajarin sekitar kelas 1 SMP atau kelas 6 SD ya? Kelas 1 SMP nih. kira-kira. Oh, sama dia ngajarin Sama dia, gitar. dia. Kunci A, D, E, itu pertama kali. Makanya ketika lo jadi musisi, mereka juga ini mah nggak jauh ya dari situ bakatnya. Iya, dan tapi waktu itu bokap gua tidak termasuk orang yang apa namanya yakin Bahwa lu bisa hidup. bahwa gua bisa hidup dari musik. Makanya nawarin ke KBRI itu. Iya, karena apa? Karena dulu dia punya teman, punya teman sahabat dia lah, anak band. Nah, itu anak bandnya yang main malam gitu. Oh, band cafe. Band cafe yang main malam gitu. Jadi dipikir seperti itu gitu. Ternyata waktu pas dia tahu ternyata gua main musik sama Slang atau gua sama Imanes, dia baru tahu. Ah, ini mah aman lah dan bisa Iya, tenang. iya. Dia nggak nyangka sih sebenarnya, nggak nyangka ke situ. Bahwa anaknya bisa, Bisa ke situ. sukses gitu. Dia nggak nyangka. Makin berisik kayaknya. Makin beri. Ya udahlah. Tadi udah. Kayaknya jadi ya. Jadi ini, Jadi pamit ya? pamit beneran. Thank you, Ivan ya. Thank you. Jangan lupa saksikan Ivanka TV. Siap, makasih ya Soleh. Iya, ada saya di sana. Ya, jangan lupa saksikan Soleh Solihun channel. Udah, Oh, udah ya? udah. Kan udah di sini. Udah. Oh iya.